Pada tahun 1980, Marlene Major dilaporkan menghilang tanpa jejak, meninggalkan suami dan kedua anaknya yang masih kecil, Lalana dan Donald. Minimnya saksi dan petunjuk membuat penyelidikan mengalami kebuntuan. Selama bertahun-tahun, kasusnya pun menjadi cold case yang gak terpecahkan. Hingga beberapa tahun kemudian, Lalana yang sudah dewasa berhasil menemukan petunjuk yang kemudian mengungkap kasus hilangnya Marlene. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, aktifkan juga notifikasinya, biar nggak ketinggalan kisah-kisah kelam berikutnya. Sekarang, duduk nyaman, kita mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil bernama Verona, Kentucky, Lalana tinggal bersama kedua orang tuanya, Bill Major dan Marlene Major. Dia punya saudara laki-laki bernama Donald Major. Lalu, pada satu malam, tepatnya 12 Oktober tahun 1980, saat Lalana dan Donald sedang tidur, ayahnya tiba-tiba membangunkan mereka lalu menitipkan mereka ke tetangga. Saat itu ayahnya hanya mengatakan bahwa dia harus pergi sebentar dan meminta mereka untuk menunggu. Keesokan harinya, ayahnya sudah kembali ke rumah. Tetapi semenjak hari itu, Lalana nggak melihat keberadaan ibunya. Beberapa hari kemudian, polisi mendatangi rumah mereka karena seorang laki-laki bernama Glenn melaporkan hilangnya Marlene. Saat diinterogasi, Bill mengatakan bahwa Marlene meninggalkan rumah setelah mereka bertengkar tentang perselingkuhan Marlene dengan Glenn. Bill juga mengatakan bahwa malam itu dia sudah berusaha mencari Marlene, tetapi pencariannya nggak membuahkan hasil. Sampai akhirnya, dia menyerah karena merasa jika Marlene masih peduli dengannya dan anak-anak, Marlene pasti akan pulang. Tetapi saat Glenn diinterogasi, Glenn gak membantah soal hubungannya dengan Marlene. Tetapi dia menyangkal kalau dia terlibat dengan hilangnya Marlene. Bahkan Glenn mencurigai Bill telah melakukan sesuatu kepada Marlene. Sementara itu, tetangga Marlene gak ada yang mengaku melihat atau mendengar keributan apapun. Pencarian ke sekitar kota juga nggak menuntun pada petunjuk apapun. Akhirnya polisi mengirim profil Marlene ke berbagai lembaga untuk memperluas pencarian. Sementara itu, Glenn yang dicurigai terlibat dengan hilangnya Marlene memberikan buku diary Marlene yang berisi curahan hati Marlene tentang pernikahannya dengan Bill Major. Di dalam diary itu, Marlene menuliskan bahwa anak-anaknya dalam bahaya, tetapi nggak tertulis secara spesifik apa yang dimaksud Marlene atau bahaya apa yang mengancam anak-anaknya. Nggak banyak yang bisa dilakukan polisi dengan tulisan itu, selain tetap menyimpannya di arsip investigasi. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap Glenn dan Bill Major juga nggak menuntun pada petunjuk atau informasi apapun. Karena nggak ada bukti yang memberatkan, Glenn dan Bill pun dibebaskan dari segala tuduhan atas hilangnya Marlene. Lalu, beberapa hari setelahnya, Bill membawa kedua anaknya pindah ke Pawtucket, Rhode Island. Awalnya Lalana mengira kepergian mereka hanya untuk sementara waktu. Sampai kemudian, ayahnya mengatakan bahwa mereka akan menetap di sana. Saat itu Lalana hanyalah anak kecil yang kebingungan. Ibunya nggak pulang-pulang, lalu tiba-tiba mereka pindah. Tetapi mau nggak mau, Lalana hanya bisa menurut. Beberapa minggu kemudian, ayahnya mengajak mereka duduk bersama dan memberikan penjelasan bahwa ibu mereka pergi meninggalkan mereka demi laki-laki lain dan mereka nggak akan pernah melihat ibunya lagi. Ayahnya juga mengatakan bahwa Marlene seorang pecandu obat-obatan terlarang, peminum, dan ibu yang sama sekali nggak memperdulikan mereka. Lalana hanya bisa terdiam. Dia belum sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud ayahnya. Tetapi satu hal yang dia pahami, ibunya sudah pergi meninggalkan mereka. Di tengah kebingungan itu, satu hal yang ditakutkan Lalana, siapa yang akan melindungi mereka dari ayahnya? Setelah segala cara dilakukan, penyelidikan atas hilangnya Marlene tetap nggak membuahkan hasil. Polisi bahkan nggak bisa menyebut kasus Marlene sebagai penghilangan nyawa, karena sama sekali nggak ada petunjuk yang mengarah ke sana. Akhirnya kasus hilangnya Marlene pun menjadi cold case yang nggak terpecahkan. Sementara itu, Lalana masih terus dibayang-bayangi dengan kebingungan kemana dan kapan ibunya akan kembali. Dia nggak bisa berhenti memikirkan ibunya. Dia selalu berharap ibunya akan mengetuk pintu rumah dan kembali bersama mereka. Tetapi penantiannya nggak pernah menjadi kenyataan. Sedihnya lagi, 1 tahun setelah mereka tinggal bersama ayahnya di Pawtucket, Rhode Island, nggak ada yang tahu kalau mereka hidup di bawah tekanan, ancaman, dan penyiksaan. Lebih dari itu,
Bill Major selalu meminta Lalana untuk menuruti kemauannya. Kalau Lalana menolak, Bill mengancam akan menghabisi kakaknya Donald. Kalau Donald berani membantah keinginan Bill, Bill mengancam akan menghabisi Lalana. Kapanpun dia mau, Bill akan meminta Lalana atau Donald untuk menuruti keinginannya, menjadikan kedua anaknya pelampiasan nafsu. Lalana dan Donald nggak berani membantah. Mereka nggak punya tempat untuk mengadu, apalagi mereka tinggal di lingkungan yang baru. Akses mereka ke dunia luar juga dibatasi. Mereka nggak boleh bermain dan hanya boleh keluar untuk bersekolah. Bahkan mereka harus menutupi luka-luka mereka dan tetap diam dengan semua perbuatan Bill. Karena ancaman Bill nggak sebatas kata-kata. Bill pernah menodongkan senjata ke kepala Lalana saat Lalana membantah keinginannya. Mereka hanya bisa berpasrah atas apa yang mereka alami. Beberapa tahun kemudian, Bill menikahi seorang perempuan bernama Pauline. Awalnya Pauline nggak tahu menahu soal perbuatan suaminya. Pernikahan mereka juga baik-baik saja. Tetapi lama-kelamaan, Pauline mulai merasa ada yang aneh dengan perilaku kedua anak tirinya yang selalu terlihat ketakutan dengan ayah kandung mereka sendiri. Lalana dan Donald terlihat lebih senang saat ayah mereka sedang di luar rumah. Dan setiap kali ayah mereka ada di rumah, mereka seolah tampak ketakutan. Merasa ada yang janggal, Pauline mengajak Donald berbicara dari hati ke hati. Awalnya Donald tetap diam, tetapi Pauline berjanji bahwa dia akan melindungi mereka dari ayahnya. Saat itulah Donald menceritakan bahwa selama ini, dia dan Lalana sering dilecehkan Bill Major. Kalau Lalana menolak, Donald akan dihabisi. Dan kalau Donald menolak, Lalana yang akan dihabisi. Setelah mendengar pengakuan Donald, tanpa pikir panjang, Pauline langsung melaporkan semua perbuatan Bill Major ke polisi. Tepatnya 10 Agustus tahun 1984 sekitar jam 7 malam, seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Lalana dan Donald bersembunyi di pojok kamar. Mereka berpelukan penuh ketakutan, sampai kemudian salah satu polisi menghampiri mereka, di mana mereka melihat ayahnya sudah diborgol dan dibawa ke mobil polisi. Atas kejahatannya, Bill Major dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dengan kemungkinan pembebasan bersyarat. Sementara Lalana dan Donald kembali tinggal bersama Ibu Marlene di Kentucky. Di sanalah mereka mulai tumbuh menjalani kehidupan normal tanpa kekerasan. Anehnya, selama tinggal bersama neneknya, Lalana nggak pernah mendengar ada yang membahas atau mencoba mencari tahu keadaan ibunya yang sudah menghilang selama 5 tahun. Lalana pun mencoba memberanikan diri bertanya kepada neneknya, apakah neneknya tahu di mana keberadaan ibunya atau seenggaknya kabar tentang ibunya. Neneknya seketika terdiam, lalu menatap Lalana dan mengatakan bahwa Marlene ibunya sudah meninggal dan yang menghabisinya adalah ayahnya sendiri, Bill Major. Lalana hanya bisa terdiam mencoba mencerna apa yang dia dengar. Lalana pun menceritakan apa yang dikatakan ayahnya tentang ibunya, bahwa ibunya lah yang meninggalkan mereka. Tetapi neneknya bilang itu semua nggak benar. Neneknya mengatakan bahwa hubungan ayah dan ibunya sudah nggak baik-baik saja sebelum ibunya menghilang. Ibunya mungkin sudah menjadi korban ayahnya. Sayangnya nggak ada bukti yang ditemukan. Semenjak itulah, Lalana bertekad untuk mencari tahu sendiri. Dia mencatat setiap informasi tentang kasus ibunya. Sampai kemudian, pada tahun 1997, ayahnya bebas setelah 12 tahun di penjara. Bebas lebih awal karena berkelakuan baik. Lalana nggak terima ayahnya bisa bebas begitu saja. Dia semakin ingin membuktikan ayahnya bersalah atas hilangnya ibunya. Lalana pun pergi ke kepolisian Kentucky untuk meminta akses ke arsip kasus ibunya. Dan karena dia sudah berusia di atas 17 tahun, kepolisian Kentucky memberikan arsip investigasi kasus Marlene termasuk buku diary Marlene. Di dalam buku diary itu, ibunya menuliskan, "Aku bangun pagi hari untuk mengantar Donald ke sekolah. Aku melihat Bill bersamanya. Bill mencoba menyembunyikan apa yang mereka lakukan. Tetapi aku tahu apa yang aku lihat. Aku mengatakan padanya untuk berhenti menyentuhku lagi, dan jika dia menyentuh Donald, aku akan menghabisinya." Membaca tulisan itu, Lalana semakin yakin ayahnya telah melakukan sesuatu untuk membungkam ibunya. Ada satu hal yang gak kalah menarik perhatian Lalana di arsip investigasi itu. Ada catatan bahwa pada tahun 1981, 1 tahun setelah ibunya menghilang, seorang pria menemukan tengkorak manusia di sebuah peternakan di Bond County, Kentucky, sekitar 1 mil dari rumah mereka di Kentucky. Sayangnya, teknologi tahun itu nggak memadai untuk pemeriksaan DNA.
Mereka masih bisa mengidentifikasinya dengan menggunakan gigi, tetapi itu mustahil, karena gigi dan rahang pada tengkorak itu sudah dihilangkan. Hanya ada bolongan bagian atas yang kemungkinan bekas tembakan. Meski begitu, Lalana nggak menyerah begitu saja. Dia pergi ke pertanian Bonkanti dan menyisiri bahkan menggali ke beberapa titik di area pertanian itu dengan harapan dia akan menemukan tulang belulang tubuh ibunya agar bisa mengungkap kasus ibunya. Sayangnya pencarian itu sama sekali nggak membuahkan hasil. Beberapa hari kemudian, Lalana membaca berita bahwa dengan kemajuan teknologi laboratorium, hanya butuh sampel kecil dari tengkorak untuk membuat profil DNA. Pemeriksaan pun dilakukan, di mana Lalana sangat bergantung pada pemeriksaan itu. Kalau ternyata itu ibunya, maka kasus ibunya akan terpecahkan. Tetapi kalau tengkorak itu bukan bagian dari tubuh ibunya, artinya dia harus memulai pencarian dari awal lagi. Dan ternyata, pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa tengkorak itu memang milik Marlene. Kasus Marlene pun menjadi kasus penghilangan nyawa. Satu petunjuk sudah ditemukan. Lalana pun bertekad untuk mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Pada satu waktu, Lalana memberanikan diri menemui ayahnya, meminta ayahnya untuk mengatakan di mana tubuh ibunya, dan dia berjanji nggak akan menuntut ayahnya secara hukum, karena dia hanya ingin memberikan pemakamannya layak untuk ibunya. Tetapi ayahnya hanya merespon dengan mentertawakan Lalana, tanpa memberitahu apa yang terjadi atau di mana jasad ibunya. Seiring berjalannya waktu, kegigihan Lalana mengungkap kasus kematian ibunya menarik perhatian detektif Kenner, yang kemudian menyusun rencana untuk mendapatkan pengakuan Bill Major. Detektif Kenner mengajak Jim Major, ayahnya Bill, untuk bekerja sama. Jim menelpon Bill dan berhasil memancing obrolan agar putranya mau buka suara dan berbicara tentang apa yang terjadi dengan Marlene. Dengan bukti DNA yang ada dan rekaman telepon yang secara nggak langsung berisi pengakuan Bill atas semua kejahatannya, polisi pun melakukan penangkapan pada 25 Juni tahun 2001 di Fairhaven, Massachusetts. Tanpa perlawanan, Bill diringkus dan dibawa ke kantor polisi, di mana dia mengakui serta menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Pada malam tanggal 12 Oktober tahun 1980, Bill dan Marlene bertengkar di lantai bawah. Marlene ingin membawa anak-anak pergi meninggalkan Bill. Saat Marlene keluar rumah menuju mobilnya, Bill ikut keluar dan menembak kepala Marlene. Bill menitipkan anak-anaknya ke tetangga agar bisa leluasa menghilangkan jejak kejahatannya. Tubuh Marlene dia potong menjadi beberapa bagian, lalu menyebarkan potongan-potongan tubuh itu ke berbagai tempat. Setelah itu, Bill membuang pistolnya dan mendorong mobil Marlene ke sungai Ohio. Polisi pun melakukan pencarian secara masif, tetapi sama sekali nggak menemukan senjata, mobil, atau potongan tubuh Marlene yang lainnya. Untungnya jaksa memiliki bukti yang cukup dari pemeriksaan DNA dan pengakuan Bill kepada ayahnya untuk mendakwa Bill Major atas kematian Marlene. Tepatnya 28 Juni tahun 2003, Bill Major dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Setelah persidangan itu, untuk pertama kalinya Lalana merasakan kedamaian setelah dia tumbuh di bawah tekanan dan ancaman ayahnya dan berjuang untuk cold case ibunya. Lalana dan Donald kembali melanjutkan hidup mereka, walaupun nggak mudah bagi mereka untuk sembuh dari trauma yang mereka alami. Terima kasih telah menonton kisah ini sampai selesai. Kalau kamu suka dengan cerita serupa, jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasinya, dan bagikan video ini biar semakin banyak yang tahu cerita yang jarang dibahas. Sampai jumpa di cerita kelam berikutnya.